Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel RD Tutorial. Oke teman-teman, di video kemarin saya telah membahas tentang aplikasi CapCut ya. Jadi bagian-bagian menu-menu yang ada di aplikasi CapCut. Di video kali ini saya akan membahas tentang kita belajar mengedit di aplikasi CapCut ya. Jadi di sini untuk tema hari ini saya akan membahas tentang menggabungkan beberapa video lewat aplikasi CapCut ya. Jadi nanti akan saya bahas bagaimana sih caranya kita menggabungkan beberapa video, kemudian nanti kita jadikan satu dan kita edit di CapCut, kemudian kita kasih transisi dan nanti hasilnya seperti apa. Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Jadi sebelum teman-teman lanjut ke videonya, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, komen, dan share ke media sosial kalian agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru seputar channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kalian buka aplikasi dari CapCut ya. Silahkan kalian buka aplikasi CapCut-nya. Dan di sini silahkan teman-teman itu pilih proyek baru yang ada tanda plusnya ini. Kemudian teman-teman bisa mencari video mana yang akan kalian edit ya. Ini saya kasih contoh, misalkan saya kasih contoh 3 video ya, 1, 2, mana lagi, 3. Jadi setelah teman-teman itu sudah memilih videonya, teman-teman silahkan, ini ada keterangan tambah ya sama keterangan HD ya. Jadi teman-teman bisa pilih antara tambah ini ataupun HD, itu terserah dari teman-teman semuanya. Pilihan ini itu berisi tentang jenis ataupun kualitas video nanti yang akan kita hasilkan ya. Jadi teman-teman bebas memilihnya. Kalau saya sendiri biasanya tetap saya pilih yang tambah ini ya. Saya tidak menggunakan HD karena kalau ini sesuai dengan aslinya ya. Jadi saya pilih tambah ini. Dan ini videonya sudah masuk di di editornya ya. Di sini 3 video saya kasih contoh. Dan teman-teman, ini kan jaraknya kan terlalu jauh ya. Ini bisa kita rapatkan dengan cara kita menggesernya memakai 2 jari dan otomatis nanti, nah ini sudah mendekat ya, sudah mendekat. Oke, langkah berikutnya adalah sebelum kita ke topiknya, kita pelajari dulu apa yang ada di menu-menu yang ada di bawah ini. Yang pertama ini adalah edit. Ini untuk mengedit ataupun memotong ya, memotong video kita. Misalkan video kita terlalu panjang, kita bisa memotong dengan cara memilih edit ini, dan nanti bisa kita geser ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan yang kita inginkan. Ataupun bisa langsung kalian klik videonya dan bisa kalian geser ke kanan maupun ke kiri. Itu untuk edit. Kemudian untuk audio ini untuk menambahkan audio ya. Terus untuk teks ini akan untuk menambahkan teks. Overlay ini untuk overlay. Kemudian ada efek, ini beberapa efek ya. Kemudian ada keterangan, kemudian ada aspect ratio. Jadi aspect ratio ini digunakan untuk jenis video yang akan kita upload itu ya. Misalkan teman-teman mau mengupload ke Instagram, itu biasanya dia menggunakan yang resolusi ini ya, 9:16. Kemudian kalau untuk YouTube memakai 16:9. Jadi seperti itu, perbedaannya seperti itu ya. Jadi tergantung kalian mau mengupload kemana. Berikutnya adalah filter. Filter ini ya kayak filter ini ya, kayak kamera itu ya. Dia ada beberapa filter dan di sini juga ada beberapa filter. Kemudian untuk sesuaikan ini untuk menambah atau mengurangi baik itu gelap, terang dan lain sebagainya ya. Ini ada semuanya. Kemudian lanjut kita akan ke ini ya, stiker. Ini biasa stiker. Kemudian latar belakang ini untuk memberikan latar belakang di video kita. Misalkan video kita itu green screen, itu latar belakangnya bisa kita rubah pakai latar belakang ini.
Oke, lanjut kita ke topik pembahasannya ya. Sekarang langkah berikutnya kita akan menggabungkan contoh dari 3 video ini. Kita akan memberikan yang namanya transisi ya. Jadi transisi ini agar tampilan video kita semakin bagus ya, semakin halus, kita bisa menambahkan transisi di sini. Ini diklik tengah-tengah ya, tengah-tengah ini diklik, dan ini adalah contoh-contoh transisi yang disediakan oleh aplikasi CapCut. Di dalam transisi ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Silahkan kalian pilih yang gratis saja ya, kalau misalkan kalian CapCut-nya itu gratisan. Ini saya kasih contoh, misalkan ini saya kasih contoh. Nah, di sini untuk pergerakan ini bisa kita percepat ataupun kita perlambat dengan cara menggeser ini ke kanan maupun ke kiri. Terus di sini kan kita akan mengedit mentransisikan 3 video ya. Berarti kita butuh 2 transisi. Di sini kita bisa memilih secara berbeda ataupun sama ya. Kalau misalkan mau transisinya sama, silakan teman-teman klik saja terapkan ke semua. Dipilih. Jadi nanti transisinya itu sama semua. Jadi misalkan ada 50 video, terus transisinya mau 1 transisi saja, namun untuk semua video maka kita pilih terapkan semua. Setelah itu kalian pilih ini tanda centang ini, dan otomatis dia sudah berubah. Yang tadinya kayak semacam huruf minus itu sekarang jadi seperti ini. Ini adalah transisi ya. Saya kasih lihat ya. Nah, jadi ada perbedaannya ya antara yang tadi dengan yang sekarang. Ini namanya transisi. Digunakan untuk mentransisikan 2 ataupun beberapa video. Dan ini kita lihat satunya. Nah, ini berarti transisinya sama. Terus langkah berikutnya kita akan coba memotong video ya. Untuk memotong ini ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa klik di videonya. Ini kita bisa geser ke kanan ataupun ke kiri tergantung dari selera kita ataupun video mana yang akan kita potong di titik ke detik berapa gitu ataupun menit berapa. Ataupun kalian bisa menggunakan ini. Ini untuk bagi ini untuk memotong baik itu di tengah, pinggir dan sebagainya. Misalkan seperti ini. Kita klik bagi. Nah, otomatis dia sudah terpotong. Langkah berikutnya ketika kita mau menghapus, silahkan dihapus. Kita klik videonya, kemudian pilih hapus. Dan otomatis tadinya sudah terhapus. Kemudian langkah berikutnya kita akan ini ya, kecepatan. Kecepatan ini untuk mengatur kecepatan video ya. Jadi kadang video itu ada yang slow motion ataupun ada yang dipercepat. Itu bisa menggunakan ini. Kecepatan ini. Ini ada normal, kurva sama efek kecepatan. Terserah kalian mau gunakan untuk yang mana. Kalau yang kurva ini dia otomatis ya. Ini sudah disediakan beberapa elemen yang disediakan oleh aplikasi CapCut. Bisa kalian pilih skala ini. Ya, ada perbedaannya ya. Ataupun kalian menggunakan ini yang manual ini. Misalkan kalian gunakan yang manual ini kecepatannya bisa kalian atur di sini. Kalau yang sisi ke kiri itu dia semakin lambat. Kalau di kanan itu dia semakin cepat. Biasanya kan normalnya kan di 1. Jadi teman-teman silahkan pilih sendiri mau yang percepat ataupun yang diperlambat. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengekspor hasil ini ya, hasil video yang sudah kita edit ya. Kita belajar sedikit-sedikit aja dulu, jangan terlalu banyak ya. Yang penting kita paham bagaimana caranya mengedit video. Pada intinya mengedit video itu dia hanya menggabungkan beberapa video saja ya. Jadi setelah ini dianggap sudah selesai, langkah berikutnya kita akan mengekspor video kita. Untuk caranya, di sini ada atas ini ada keterangan ekspor, bisa langsung kalian klik ya, ataupun bisa kalian setting di 180 ini ya. Kita klik, dan ini ada beberapa settingan. Kalian mau videonya itu
berkualitas berapa. Misalnya semakin bagus itu kita kasih di 4K. Kemudian kalau standar aja kita bisa pilih di 1080 ya. Terus untuk bingkainya ini terserah ya. Kalau misalkan dia pakai yang 60 itu biasanya lebih smooth. Kalau yang standar itu dia pakai 30 fps ya. Di sini untuk yang laju bit ini opsional ya, tergantung teman-teman. Saya biasanya pakai di tengah-tengah ini. Setelah selesai, dirasa settingannya ini sudah cukup, langkah berikutnya adalah kita pilih ekspor. Tunggu sampai selesai dan nanti kita cek hasil dari videonya. Dan videonya sudah jadi ya. Silakan kita play hasilnya. Kita klik di bagian ini. Setelah itu kita pilih selesai. Jadi teman-teman, itu tadi adalah basic dari editing video ya, dimana untuk basicnya itu sebenarnya untuk editing video itu kita cuma menggabungkan beberapa video saja. Ini untuk basic ya, bukan untuk yang pro ataupun yang sudah profesional dan lain sebagainya. Ini untuk teman-teman yang baru pemula ya. Jadi pemula itu kita cuma perlu mengedit, namanya menambahkan atau menggabungkan beberapa video itu saja. Dan nanti kalau kita misalkan sudah bisa pro, jadi kita bebas mau yang efek ini dan sebagainya. Jadi itu tadi adalah caranya kita mengedit beberapa video yang kita edit di aplikasi CapCut ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Nanti kita akan belajar step berikutnya, baik itu kita mau menambahkan teks, menambahkan audio, menambahkan transisi, overlay dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Jadi kita belajarnya step by step ya. Yang penting kalian paham dan kalian bisa. Jangan kita belajar terlalu banyak namun kita tidak paham. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semuanya.